Selamat pagi rekan-rekan tercinta. Pagi hari ini Kofran ada di depan kantor, mau keluar sebentar. Tadi pagi sudah ada 3 peristiwa yang Kofran harus selesaikan sebagai seorang agen asuransi terkait dengan sales service-nya ya. Yang pertama adalah ada pertanyaan dari nasabah ketika orang tuanya itu masuk ICU tapi punya asuransi kesehatan tipe lama yang kamarnya hanya 500.000 dan covernya setahun kurang lebih 275 juta. Nah, pertanyaan dari nasabah adalah mamanya masuk ICU itu di cover full atau enggak gitu. Nah, kebetulan untuk produk lama dari perusahaan yang dia miliki itu ICU-nya dibayar sesuai tagihan, namun maksimalnya adalah perharinya 4 juta. Nah, berbeda sekali dengan dengan produk-produk zaman now, orang bilang, di mana sudah tidak ada batasan terhadap klaim yang terjadi di rumah sakit. Nah, jadi buat para nasabah, buat para agen segera follow up kepada nasabah-nasabah, informasikan ke mereka untuk upgrade daripada asuransi kesehatan yang mereka miliki. Karena bagaimanapun tipe asuransi kesehatan lama itu tidak mungkin bisa cukup dipakai zaman sekarang. Terutama di dalam hal fasilitas yang tercantum di dalam asuransi kesehatannya, juga maksimal klaim per tahunnya. Karena dulu setahu Kofran maksimal klaim daripada setiap polis asuransi yang masih pakai harga kamar itu terbatas sekali. Paling tinggi-tinggi mungkin kurang lebih 1 miliar. Nah, sementara dengan biaya yang kurang lebih sama dengan produk baru itu coverage areanya lebih bagus, juga maksimal klaimnya lebih bagus gitu. Bahkan tidak ada lagi yang namanya maksimal klaim per seumur hidup. Sekarang dulu ada seumur hidupnya. Jadi teman-teman bisa cek ya di polisnya nasabah, informasikan ke mereka saja bagaimana nantinya, apakah mereka setuju untuk upgrade atau tidak, itu kembali ke mereka. Tapi bagaimanapun rekan-rekan sudah memberi informasi, itu yang pertama. Dan masih puji Tuhan ya, ternyata bagaimanapun orang tua tersebut masih punya asuransi, sehingga kita masih bisa membantu sebagian dana yang mungkin terjadi atas perawatannya, dan semoga segera sembuh dan kiranya asuransi bisa bermanfaat bagi nasabah kami. Itu. Yang kedua, peristiwanya lucu, terbalik nih. Ada nasabah yang ternyata sudah bayar polis 10 tahun unit link. Ini adalah tahun kurang lebih ke 14 ke 15, tahun ke 15 lah ya. Ternyata unit di dalam saldo polisnya sudah habis, sehingga polisnya menjelang yang disebut lapse, tidak berlaku lagi. Nah, kemudian nasabah coba konfirmasi dengan Kofran, kenapa ya harga unitnya atau jumlah unitnya sudah habis, jadi gitu. Nah, Kofran menyadari ya pasti nasabah akan kecewa melihat bahwa ternyata total premi yang dia bayar selama 10 tahun rutin itu kok sekarang sudah habis unitnya, sehingga tidak bisa lagi membiayai asuransi yang dimiliki dan diwajibkan untuk menambah biaya atau menambah premi untuk mengongkosi biaya itu. Teman-teman, polis unit link memang seperti itu, karena tidak ada namanya return yang digaransi, hasil investasi tidak digaransi, sehingga pada saat terjadi krisis yang terjadi di dunia terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus, misalnya karena pandemi atau krisis moneter, maka ketika return tidak bagus, kos asuransi tetap akan diminta oleh perusahaan asuransi, sehingga lama-lama modalnya akan tergurus habis. Makanya sebenarnya adalah unit link akan merupakan produk yang harusnya dibayar seumur hidup asuransinya. Nah, kesalahan-kesalahan masa lalu ini semakin menggunung, sehingga teman-teman juga banyak mendengar komplain-komplain atas polis-polis unit link. Sebenarnya nasabah sadar kok bahwa untuk mendapat proteksi setiap bulannya harus potong biaya. Tapi yang mereka kecewakan adalah kenapa agen
mengatakan itu cuma bayar sekian tahun. Jadi mereka kurang paham istilah tersebut, sehingga next untuk agen-agen zaman now, ingatkan bahwa untuk pembayaran policy unit link sebaiknya harus dijelaskan bahwa pembayaran premi itu seumur hidup, sementara masa pembayaran premi yang ada di dalam proposal itu hanya bersifat asumsi, dan sebaiknya juga dibuat seumur hidup juga. Jadi tidak ada lagi nanti perdebatan di tahun-tahun ke depannya. Ini yang Kofran sangat concern ya ke dalam bisnis asuransi ini, bahwa jangan lagi ada timbul kekecewaan klien atas polis-polis lama yang sebenarnya mereka beli manfaat tapi akhirnya mereka tidak mendapatkan sesuatu hal karena kecewa, dan nama buruk asuransi akan semakin tinggi gitu loh. Jadi Kofran cukup sedih juga, tapi ya coba memberikan edukasi kepada klien. Nah, akhirnya klien juga bisa terima dan meminta solusi yang terbaik. Nanti Kofran juga baca polisnya dulu, karena bukan Kofran yang menjual kan. Jadi Kofran baca polisnya supaya terdapat win-win solution, bagaimana sebaiknya supaya nasabah tetap bisa menerima solusi yang Kofran buatkan. Nah, peristiwa ketiga adalah ada klaim COVID 2021 ya, klaim COVID 2021. Nah, kemudian kliennya telepon, Pak, saya mau cek kondisi kesehatan saya after kena COVID, apakah masih ditanggung? Nah, Kofran langsung jawab aja bahwa ketika pengecekan itu sudah di atas 90 hari sejak rawat inap, itu sebenarnya tidak ditanggung lagi. Jadi teman-teman ingat ya, biasanya biaya-biaya yang terjadi selama 90 hari setelah rawat inap masih di cover, tapi kalau di atas itu sudah tidak di cover ya. Jadi teman-teman banyak sekali ya yang Kofran harus selesaikan dalam pekerjaan ini, tapi ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dan moga juga bermanfaat bagi rekan-rekan sharing-sharing seperti ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat, Ciao.